Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di podcast LMK Celoteh Manja bareng LMK. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu di LMK di studio kami, seorang yang saya pikir bisa menjadi referensi kita untuk lebih mengenal Kebon Baru. Saya perkenalkan Ketua Forum RW sekaligus RW 011. Selamat pagi. Pagi, Iya. Pak Ustadz LMK. Ustadz LMK nih. Iya. Ya, alhamdulillah bisa hadir di tempat kami. Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya mungkin ya. Saya yakin sih Bapak udah terkenal nih untuk warga Kebon Baru, tapi kita insya Allah luas ini ya kan jangkauannya. Bisa memperkenalkan diri, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Khair Afandi. Kebetulan diamanakan sebagai Ketua RW 011, juga mendapatkan amanah sebagai Ketua Forum RW Kelurahan Kebon Baru. Tentunya dengan undangan ini saya akan terima kasih yang sebesar-besarnya karena luar biasa ya. LMK masa kini, masa sekarang, masa depan, LMK yang luar biasa, banyak kreatifnya. Mungkin itu yang sangat kita harapkan semua RW-RW biar bisa LMK itu bekerja sama, komunikasi, bekerja sama, kolaborasi, dan bersinergi. Selalu itu yang harus kita utamakan dalam rangka tentunya kemajuan wilayah kita, khususnya Kebon Baru dan di setiap wilayah RW-nya masing-masing. Begitu. Ya kita sudah kenalan ya, Pak Khair nih. Kenalin kalau ketemu di jalan atau apa sapa. Ya, Ini Ketua Forum RW kita ini. Ya. Ajak ngopi. Ajak kopi. Siap. Pak, saya manggilnya apa nih yang enak nih? Pak Khair aja ya. Pak RW Iya, monggo, Pak Pak Khair monggo. Ya, Pak Khair deh yang lebih nyaman buat Siap. saya. Pak Khair gini ya, kira-kira nih ya, saya kan nggak tahu ya, kita baru kenal. Udah lama nggak sih tinggal di Kebon Baru? Saya tinggal di Kebon Baru dari tahun 87. 87. Cukup lumayan lah, Lumayan. 30 tahun lebih ya. Iya. Ya, cukup sedikit besarnya mengetahui tentang wilayah Kebon Baru. Selama di Kebon Baru berapa 30 tahun ya? Ya kalau kita anggap sih, saya warga asli ini sebenarnya kan, lahir di sini, itu sudah kita anggap orang asli, udah 30 berarti kenal banget nih gitu kan. Nah itu Pak, ada nggak sih ciri gitu ya yang menonjol tuh di Kebon Baru, mungkin masyarakatnya, karakter kehidupannya gitu? Ya. Untuk Kebon Baru sendiri menurut saya semuanya sangat potensial ya. Di bidang kayak tadi yang ditanyakan sama Pak LMK, itu Kebon Baru itu memang terkenal ya Kebon Baru yang agamis. Gitu. Oh iya. Nah, coba sekarang bagaimana Kebon Baru itu supaya menjadi lebih agamis misalnya. Contohnya misalnya pengajian taklimnya banyak gitu ya. Terus pendidikan kulturnya pun gitu, semuanya banyak yang dari wilayah Kebon Baru. Asal siap kita untuk menggalinya Kebon Baru, ustadznya pun banyak, habaibnya banyak, kiainya banyak. Tinggal kitanya nih siap gitu. Dari berbagai kalangan dan berbagai potensi kita untuk siap supaya untuk bisa berkolaborasi. Misalnya dari kalangan anak-anaknya, yuk sama-sama dari kalangan RT RW-nya, ustadznya, para kiainya, para habaibnya, para pemerintahannya, supaya kita selalu berkomunikasi, berkolaborasi, bersinergi, itu semua insya Allah akan menghasilkan yang lebih baik. Itu untuk Kebon Baru. Iya, saya juga tahu nih kiprahnya Pak Khair ini suka rajin tuh ngumpul sama ustaz-ustaz ya. Alhamdulillah. Semua gabungan gitu. Mudah-mudahan kami Iya. bisa selalu istiqomah ya. Iya. Karena memang itu menurutku menjaga ukhuwah. Iya. Menurut kita tuh untuk menjaga ukhuwah Islamnya itu lebih harus kita utamakan. Memang juga terkenal memang ya Kebon Baru itu tempatnya ustadz nih gitu. Betul. Tempat kiai, tempatnya habaib gitu. Kita banyak banget tuh acara-acara. Iya. Kalau ini juga lumayan besar gitu Iya. ya. Ya itu mudah-mudahan bisa menjaga ya sebenarnya Pak ya. Iya. Menjaga kita untuk lebih kuat silaturahmi kita di Kebon Baru, karena kita tuh perlu hal-hal yang seperti itu, berkumpul gitu kan, membuat acara-acara ritual agama itu kadang-kadang jadi memperkuat silaturahmi ya Pak ya. Terus apalagi sih Pak ya, selain agama itu udah nonjol, ya kan,
alhamdulillah memang Kebon Baru terkenal itu gitu. Tapi kan ada hal-hal yang bisa digali sebenarnya Pak. Iya. Gitu menurut saya gitu. Kalau Iya. dari sisi UMKM Pak, Iya. gimana? Kalau segi bisnis ya, Segi UMKM ya, memang di kita juga luar biasa ya. Yang penting sekarang itu UMKM itu sendiri bagaimana supaya UMKM itu menjadi lebih baik. Bagaimana UMKM itu supaya menjadi betul-betul berperan gitu. Bukan hanya di wilayah kita saja, Kebon Baru misalnya. Dulu suka ada juga yang namanya pedagang-pedagang grup kelompok keliling gitu misalnya. Nah itu kenapa kita bisa kita kembangkan semua di acara-acara kita, biar tadi setiap RW itu misalnya ada satu tempat mengirimkan untuk ke UMKM-nya gitu ya. Apalagi nanti ada event-event besar misalnya kayak kelurahan, kecamatan. Itu sama-sama kita gali kembali ya untuk masalah UMKM ini, biar bagaimanapun juga UMKM itu sangat menunjang kehidupan warga masyarakat kita, apalagi yang memang mereka itu ahli berdagang ya gitu, entah itu di kulinernya, entah itu di peralatan ATK-nya, entah itu di semuanya lini yang memang itu akan berkembang, sembako dan sebagainya. Kayak saya misalnya nih mengembangin kopi beneran misalnya, maaf nih, ini salah satu ya. Salah satunya gitu sedikit untuk apa namanya promosi gitu ya. Tapi memang ini salah satu yang memang saya continue menjalankan kopi beneran, sehingga yang alhamdulillah gitu hasilnya sangat kita rasakan. Nah sama itu pun kalau misalnya bisnis-bisnis yang lain, kalau kita konsisten, continue mau menjalankan, pasti akan ada hasil yang bisa dirasakan oleh kita semua. Makanya UMKM itu sekali lagi, yuk sama-sama kita ada bentuk salah satu persatuan UMKM Kebon Baru misalnya. Memang sudah ada gitu ya, tetapi mungkin belum menggeliat gitu, belum terlihat banget bahwa UMKM Kebon Baru itu memang betul-betul sangat luar biasa gitu. Tetapi kalau kita untuk sering ada pertemuan, ada pelatihan, gimana supaya cara menjualnya lebih banyak, gimana cara mempromosikannya, marketingnya dan sebagainya, itu kan ada pelatihannya semua. Nah kalau sudah kita adakan UMKM Kebon Baru misalnya ada 100 anggota, nah yang 100 anggota itu coba kita kumpulkan, coba kita kasih arahan, kasih pelatihan, kasih ilmu-ilmunya, bahasanya caranya berdagang, caranya berbisnis, supaya apa? Supaya itu tadi gitu, mereka pandai, mereka pintar untuk menjual. Misalnya UMKM di kita ada namanya bir peletok gitu kan, atau misalnya ada lagi buatan kue-kue yang saya kemarin waktu ada UMKM di sini juga ada yang dari RW 13 kalau tidak salah, itu kue yang warna-warni gitu, dan itu enak gitu. Nah itu bisa dikembangkan juga. Ada lagi dari berbagai RW, kemarin tuh banyak yang kita lihat di kelurahan. Nah itu jangan hanya sekadar event kayak gitu. Jadi kita justru harus ada pertemuan-pertemuan khusus. Misalnya sebulan sekali kita ada nih, kita yuk ngadain gelaran bazar kuliner misalnya di satu tempat, di mana tempatnya yang punya tempat di RW mana. Nah itu kita continue gitu, terus kita jalankan, dan insya Allah itu akan dengan sendirinya akan besar gitu. Dan UMKM itu yang memang sedang digerakkan pemerintah sekarang, baik kelurahan, kecamatan, wali kota. Saya lihat ya, saya sering ke wilayah-wilayah lain, misalkan Tangsel, itu luar biasa UMKM-nya gitu, maju pesat luar biasa gitu. Bahkan di sana itu memang terkenal wilayahnya namanya kota mandiri. Nah itu yang selalu harus di kita pun. Kalau selalu seperti itu, jangan hanya sekedar ada event-event tertentu baru kita jualan, baru kita dagang. Tapi harus betul-betul kita mengembangkan mereka-mereka yang memang benar-benar senang, hobi berdagang, suka gitu. Nah itu insya Allah banyak kondisi kita tuh pakar-pakarnya, karena di RW saya juga ada yang namanya mungkin hidroponik, ada juga yang suka kata saya itu berdagang dan berbagai-bagai bidang. Ya tentunya itu harus kita kembangkan, harus kita satukan, harus kita lebih ada mengarah gitu ya, ada pembinaannya, sehingga nanti betul-betul dilihat bahwa kelurahan Kebon Baru UMKM-nya luar biasa maju gitu. Seperti itu ya. Mantap. Itu kayaknya bagus banget tuh idenya, itu cemerlang banget. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa kita implementasikan. Nah, mudah-mudahan yang nonton nih, khususnya orang Kebon Baru yang senang dengan entrepreneur, tentang dagang, itu bisa tuh gimana kita caranya untuk bersatu, berkumpul ya, untuk membuat pelatihan, belajar marketing gitu ya, artinya lebih bagus gitu kan, pemasaran yang lebih bagus gitu.
Ini salah satunya nih, kopi beneran. Silakan Pak Yongka dicoba kopi beneran ya. Boleh kita coba dulu nih ya. Ini hasil UMKM warga Kebon Baru nih. Tuh. Iya. Salah satunya. Salah satunya. Kita coba nih. Saya juga nggak bosen-bosen nih. Nggak bosen-bosen ya? Iya. Waduh. Kopi tiap hari pokoknya deh. Ya, kalau kopi beneran nih. Iya. Mau nyalain ada yang bohongan Pak ya? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Beneran. Beneran. Bukan kopi sasetan nih. Oh siap. Iya. Yuk kita cobain ya. Bismillah. Wah, Gimana Pak Yongka? Kopinya? mantap. Jadi komposisinya tuh pas Strong, banget. strong kopinya ya. Strong kopinya. Dan susunya juga nggak lebay ini. Pas. Alhamdulillah. Biasanya kan kalau terlalu creamy tuh enak ya. Ini enggak. Ya, jadi Dan bagus jadi, nih. apa namanya, trainer di wilayah Kebon Baru. Yuk sama-sama tuh mengembangkan usaha-usaha kita yang ada di wilayah kita gitu. Insya Allah bisa, udah pasti bisa lah gitu. Asal kita continue, konsisten mau menjalankan itu semua dan semuanya proses. Ya. Gitu. Hasilnya apa? Pokoknya mantap nih ya, kopi beneran. Ya kita lanjut ya. Siap. Itulah potensi dari UMKM. Kita sekarang ngomongin tentang sebenarnya budaya sih ya. Gimana sih budaya apa sih yang bisa dibangkitkan gitu di Kebon Baru gitu. Kita lihat kemarin sih datang ke hajatan Jakarta RW 9 ya kan. Itu udah saya pikir langkah maju gitu ya. Artinya gitu untuk membuat sebuah event mengenai Jakarta, mengangkat lagi Lenong gitu. Nah, kira-kira ada potensi apa sih sebenarnya di wilayah nih untuk meningkatkan kebudayaan kita? Sebenarnya gini, ya kita ini memang sangat kaya budaya. Dan kaya budaya, jadi kita juga ada orang-orang yang betul-betul asli Betawi yang memang dia paham betul dan tahu betul kondisi atau sejarahnya Betawi. Contoh kayak ada Pak RT berapa itu di RW 10 ya, itu namanya Pak Haji Sodik gitu. Nah, dia kan selalu mengembangkan tuh, selalu mengimplementasikan budaya Betawi. Karena bagaimana kayak seperti contoh kemarin kita hadir di acara ulang tahun Betawi Jakarta gitu ya, ulang tahun Jakarta yang dilaksanakan di RW 9. Dan semenjak saya jadi RW saya bilang belum pernah ada nih. Oh iya. Baru kali ini ada acara budaya ulang tahun Betawi dirayakan di wilayah RW. Sebenarnya kayak DKI juga kayaknya baru kemarin tuh. Oh, gitu ya. DKI juga ya di zaman Pak Anies ini gitu. Iya. Yang besar-besaran gitu ya. Selama ini kan belum pernah ada gitu. Selama saya jadi RW. Alhamdulillah sekarang itu salah satu menurut saya percontohan nih budaya ulang tahun Jakarta yang diserahkan oleh Pak RW 9 kemarin. Saya bilang Pak RW ini salah satu percontohan yang buat kita ke depan. Nanti kemungkinan sekarang baru 1 RW, besok bisa 2, 3, 4 RW mengadakan ulang tahun Jakarta atau ulang tahun Betawi yang memang kemarin diisi oleh kuliner-kuliner yang berasli-asli ya, yang asli Betawi gitu ya, makanannya. Nah itu khas-khas Betawi yang memang sangat banyak sekali. Dan kadang-kadang kita banyak nyari gitu. Saya pingin nih zaman dulu tuh ada makanan ini loh, gitu. Makanan Betawi. Nah sekarang ada. Belum itu lagi dengan ulang tahun Jakarta. Lagi yang lainnya, yang memang di situ ada pelatihan-pelatihan nih budaya Betawi. Termasuk bela diri, mungkin di situ ada silat, ada tipik dan sebagainya. Itu salah satu budaya Betawi. Budaya Betawi atau apa namanya yang palang pintu. Nah, itu harus dibudayakan juga gitu. Karena setiap kita lihat di pernikahan-pernikahan itu selalu ada yang namanya palang pintu. Jadi jangan sampai punah, jangan sampai hilang tuh. Karena itu salah satu budaya Betawi yang harus kita lestarikan. Walaupun bahasanya, mohon maaf, saya bukan asli Betawi, tapi saya Betawi gitu. Dan tetap kita harus ini selalu kita lestarikan budaya Betawi karena kita ada di Jakarta, ada di Betawi gitu. Siapapun bentuknya, siapapun orangnya gitu ya. Karena apa? Biar bagaimanapun budaya Betawi sangat banyak sekali yang harus kita lestarikan. Banyak yang kita tidak bisa sampaikan atau sebutkan satu persatu, tapi memang banyak harus kita gali semuanya. Potensi-potensi budaya Betawi yang memang itu sangat apa namanya ya, di mata masyarakat tuh udah hampir punah. Nah jangan sampai gitu ya, jangan sampai termasuk dari kulinernya makanan Betawi, budaya Betawi, tari Betawi, atau lenong Betawi, gitu.
kandang ngomong, itu kan banyak itu hal-hal yang memang sekarang itu bahasanya jangan sampai tabu gitu, jangan sampai hilang, karena biar bagaimanapun adat budaya itu harus kita selalu lestarikan, jangan sampai dilupakan itu khas-khas atau adat leluhur kita gitu ya, leluhur Betawi yang memang kalau kemarin baca sejarahnya yang di RW 9 itu sekelumit dia sampaikan sejarah kayak misalnya ada Aisyah gitu ya, ada Aisyah pingin kawin atau nikah bahasa gitu ya, itu hal-hal yang memang celotehan Betawi yang selalu ada, kadang-kadang hanya lihatnya kita di TV gitu, atau di drama-drama gitu. Nah kita nih di kampung-kampung nih kadang-kadang merasa hilang, ada acara-acara tuh paling apa tuh yang sekarang gitu. Nah itu juga tetap harus kita selipkan ya budaya-budaya kita, atau terus lestarikan budaya kita supaya betul-betul banyak juga orang-orang Betawi yang tahu dengan sejarah Betawi. Yuk sama-sama lah kita untuk dipromosikan, untuk dikeluarkan, untuk dikasih tahu, untuk diajarkan kepada anak-anak kita bahwa ini loh budaya-budaya kita, leluhur kita itu dulu. Cuman budaya yang baik tentunya ya, budaya yang sehat, budaya yang mendidik, budaya yang membangun, budaya-budaya yang memang supaya di wilayah kita itu betul-betul merasa maju dengan ada budaya kita dari leluhur kita. Mungkin seperti itu Pak Irwan. Iya. Ini memang budaya itu kan Pak, ketika kita kembangkan atau kita lestarikan, dia punya kearifan lokal yang bisa kita ambil kan, khas di wilayah sendiri. Gitu, ada kearifan lokal, ada pemaknaan dalam untuk kehidupan itu gitu kan. Ya memang kita sudah mulai hilang, dan kita harus yang tua-tua ini lah bangkitin gitu, bangkitin lagi budaya dan tradisi kita. Ya itu aja mungkin yang saya pertanyakan Pak. Tapi sebelum saya tutup, berhubung Bapak juga ketua forum RW, ya kan, bisa nggak bicara singkat sedikit tentang forum RW gitu, biar masyarakat juga tahu kalau kita tuh punya gitu forum RW-nya. Silakan. Baik, tentang forum RW, memang forum RW itu salah satu forum yang memang kita untuk pertemuan, perkumpulan, untuk kongko-kongko bahasanya gitu, ngopi bareng. Apa yang dibicarakan di situ tentunya ya kebutuhan di wilayah kita sendiri, permasalahan-permasalahan yang di wilayah kita sendiri. Jadi biar bersinergi, berkomunikasi, berkolaborasi sesama RW. Misalnya RW 1 sampai 14 yang ada di wilayah kita. Nah itu pentingnya kita ada pertemuan, perkumpulan. Dan forum ini bukan forum yang bahasanya harus formal gitu ya. Karena memang forum ini kita ini RW ini memang kaki tangannya kelurahan gitu. Segala sesuatunya kita turunan dari kelurahan yang harus kita lakukan, dan yang membuat SK itu sendiri memang kelurahan. Nah kita bermitra sama kelurahan, kita juga bermitra dengan yang lain-lainnya, dengan semua instansi itu yang ada di wilayah kita di Kebon Baru. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bersatu. Bersatunya dalam hal apa? Dalam hal misalnya untuk keguyuban di wilayah kita, keamanan, ketentraman yang ada di wilayah kita, sehingga tujuan-tujuan kita di wilayah kita ini menjadi majmuk, terutama tujuan-tujuan kita itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tentunya itu hal-hal yang harus kita tujukan gitu ya, yang harus kita persatukan, yang harus kita betul-betul supaya yang ada di wilayah kita Kebon Baru ini merasa keberadaan kita itu dirasakan oleh masyarakat kita. Kayak contoh misalnya Pak RT itu bermitra sama kita. Kalau ada hal-hal di RT RW yang memang kurang harmonis, sama-sama kita samperin ke rumahnya gitu. Kalau saya samperin ke rumahnya, misalnya habis rapat semalam, biasa kalau di rapat itu di forum dar-der-dor bahasanya, atau pak meja misalnya, pagi-pagi kita samperin ke rumahnya. Ternyata baik di rumahnya, ngasih kopi, minum teh sama kita, ada istrinya, ngobrol dan sebagainya, cair lagi. Itu salah satu silaturahim yang memang luar biasa baiknya. Kalau kita sering seperti itu rangkul semua, jangan merasa RW itu saya RW gitu, jangan merasa seperti itu. Jadi RT itu mitra kita.
PKK mitra kita, Jumantrik mitra kita, Dasawisma mitra kita, semua mitra kita yang harus sama-sama bekerja sama kita. Kalau itu semua udah menganggap mitra kita, insya Allah pekerjaan kita akan menjadi sama-sama ringan dijingjing, berat dipikul, atau sama-sama berat dipikul, sama-sama ringan dijingjing kan gitu ya. Peribahasanya seperti itu yang ada di wilayah. Sama halnya sekelurahan, RW-nya guyup, RT-nya guyup, PKK-nya guyup, Dasawismanya guyup, Jumantiknya guyup, insya Allah semua dalam kebersamaan. Karena biar bagaimanapun kebersamaan itu mudah diucapkan tapi agak sulit untuk diimplementasikan atau dipraktekkan. Nah itu yang harus selalu kita usahakan. Kebersamaan itulah yang ada di wilayah kita. RT, RW harus bersama-sama sebagai mitra kelurahan. Tentunya bekerja kita akan menjadi lebih baik di wilayah kita dan akan menghasilkan betul-betul yang optimal, yang maksimal apa yang kita inginkan di wilayah kita sendiri, khususnya Kelurahan Kebon Baru. Mungkin itu seperti itu ya Pak LK. Karena biar bagaimanapun juga semua juga hanya sekedar mendapatkan amanah yang harus kita lakukan. Semuanya itu tentunya harus betul-betul kita jaga, kita rawat, kita bina, kita siram biar sama-sama menjadi subur, menjadi makmur, menjadi yang saya bilang tadi mencapai thayyibatun rabbun ghafur itu ya. Bahadatun thayyibatun rabbun ghafur. Itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh luar biasa. Obrolan kita nih, ngobrol kita walaupun santai tapi mengandung banyak daging gitu. Banyak isinya ya. Alhamdulillah banget kita. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Khair. Ya, mudah-mudahan kita di LMK juga ya kan, bisa berkolaborasi kerjasama dengan LMK-nya. Iya, mudah-mudahan itu yang kita harapkan nanti ke depannya dan mendukung setiap apa yang ada di wilayah. Mungkin terakhir sih sebenarnya belum salam dulu tuh tadi. Ya, gitu ya. Saya mau minta ini aja, pesan aja untuk seluruh di wilayah masyarakat di wilayah Kebon Baru khususnya, umumnya lah gitu. Khususnya buat LMK juga apa sih? Ya, pesan dan kesan saya ya semua pihak, baik itu LMK, RW, RT, Dasawisma, Jumantik, PKK, semua para kiai, para ustadz, para habaib, para warga masyarakat yang ada di wilayah Kebon Baru, bersama-sama kita untuk melakukan hal yang terbaik di wilayah kita, yang sudah agamis menjadi lebih agamis lagi, biar betul-betul wilayah kita ini menjadi percontohan di wilayah lain. Oh ya, Kelurahan Kebon Baru dan sebagainya di sana tuh menjadi nyaman ketika orang datang ke wilayah kita dengan keramahan kita, dengan kesopan santunan kita, orang menjadi lebih enak, lebih nyaman datang ke wilayah kita karena budaya Betawi saya rasa seperti itu. Iya, gitu. Mungkin itu aja pesan-pesan saya, menjadikan betul-betul menjadi lebih baik dan supaya sama-sama introspeksi semua, introspeksi diri semua supaya kalau kita jauhkan dari ego kita gitu ya, harus banyak legowo, banyak bersatu dan jaga juga silaturahim, dan tetap harus silaturahim. Oke, terima kasih banyak Pak Khair. Ya, itu aja yang dapat kami sajikan kepada pemirsa, kepada subscriber kami, pada subscriber kami. Jangan lupa like, subscribe, and comment di channel kami di sini. Ya. Dan jangan lupa minum kopi beneran. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.